Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru bertemu dengan saya ya di pertemuan ke-6 ya. Mungkin ini pertemuan pertama dan terakhir juga karena ini tim dosen dan saya memang apa eh, untuk pertemuan 6 ini saya sediakan memang ya khusus untuk pertemuan 6 dan untuk pertemuan selanjutnya karena memang kepadatan, mudah-mudahan nanti saya bisa ada kesempatan lagi ya. Nah, di pertemuan ke-6 ini kita akan diskusi tentang sales and operation plan ya. Sini saya share dulu. Oke, sales and operation plan. Ya, baik. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa sebenarnya bisnis itu dimulai dari mana sih gitu ya. eh oh ya, perkenalan dulu ya. Saya Yunan. Ini sebenarnya saya juga dari bagian tim dosen di supply chain management ini. Cuma karena memang kesibukan di Prodi S1, jadi baru bisa berkesempatan untuk me- masuk ke kelas di pertemuan ke-6 ini gitu ya. Eh, di pertemuan ini kita ingin diskusi tentang sales and operation plan. Ya, bahwa sebuah bisnis itu bisnis dimulai dari mana sih sebenarnya gitu ya. Kalau kita bicara tentang bisnis, jadi setiap departemen itu ada di dalam bisnis itu mulainya dari mana? Jualan dulu atau produksi dulu, gitu ya, atau belanja dulu gitu ya. Ya, tergantung pada case-nya. Tapi apapun case-nya itu pasti berangkat dari sales dulu, sales plan. Makanya kalau teman-teman yang di industri itu sudah paham benar bagaimana menyusun budget, bisnis plan gitu ya. Bisnis plan itu dimulai dari tahun depan kita mau target sales berapa, ya. Itu baru ancangan dari situ nanti akan di dirancang belakangan nanti sampai ke operation plan, masalah capacity, kemudian masalah inventory dan sebagainya ya. Di sini kita ingin diskusi tentang bagaimana memanage supply ya, bagaimana memanage pasokan untuk meningkatkan sinkronisasi rantai pasok, meningkatkan sinkronisasi supply chain untuk menghadapi eh, variabilitas yang predictable. Variabilitas yang predictable itu seperti apa sih sebenarnya? Ya kita tahu bahwa karakter dari demand, karakter dari supply itu adalah variabel ya. Variabel artinya tidak tetap. Jadi tidak fix pada nilai tertentu gitu ya, tapi variabel atau bervariasi ya. Tapi variasi ini bisa diprediksi ya. Contoh misalnya apa? Yang paling sederhana ya, kita lihat data-data tentang sales misalnya ya, itu pasti ada fluktuasi ya dari periode ke periode. Misalnya minggu dengan minggu ya, misalnya minggu ini, minggu depan, atau minggu kemarin, minggu yang lalu itu pasti ada variabilitas. Nah, kemudian kalau kita pesen ya, pesen material itu juga ada variabilitas. Kadang-kadang kita pesen di time-nya 2 hari, 3 hari, 4 hari. Nah itu juga fluktuatif atau variabilitas. Nah, jadi tidak berada dalam satu nilai. Dan itu merupakan sudah sunatullah dalam bisnis ya, bahwa semua parameter itu akan selalu variabel gitu ya. Nah, variabilitas ini bisa kita predik sebenarnya. Nah, tergantung bagaimana kita melakukan pendekatan terhadap prediksi atau forecast dari setiap parameter dalam supply chain. Yang pertama, jadi bagaimana memanage supply ya. Kalau kita bicara supply, itu kita bicara tentang produksi, kita bicara tentang kapasitas, kita bicara tentang stok atau persediaan. Itu kita manage ya untuk mensinkronkan variabilitas demand ya. Di supply juga ada variabilitas ya, produksi yang tidak berada pada satu satu angka, kemudian pasokan yang juga kadang tadi lead time-nya gitu ya. Yang kedua, bagaimana memanage demand untuk meningkatkan sinkronisasi supply chain gitu ya. Ya, kalau kalau demand jelas ya, kita tidak bisa memastikan berapa kita bisa eh, re apa apa namanya, eh, kita bisa
targetkan penjualan atau berapa kita bisa achieve ya di angka penjualan tertentu itu pasti variabel gitu itu dari sisi demand ya. Dan bagaimana kita bisa menggunakan planning ya antara di variabilitas demand dengan supply ini untuk memaksimalkan profit ya untuk menghadapi variabilitas tersebut gitu ya. Kemudian variabilitas yang predictable itu terjadi pada demand yang bisa diforecast. Artinya predictabilitas itu kita bisa memforecast gitu ya. Nah, forecast itu pasti mempunyai error. Forecast itu pasti mempunyai standar deviasi gitu ya. Nah, tergantung pada bagaimana keakuratan kita untuk melakukan forecast. Ya, forecast yang bagus, forecast yang bagaimana? Forecast yang bagus adalah forecast yang memiliki standar deviasi yang kecil. Artinya eh, tingkat variabilitas atau tingkat fluktuasi dari demand itu tidak terlalu apa beragam gitu ya. Jadi nilai sales secara keseluruhan itu tidak jauh berada pada titik rata-rata. Nah, ya. Nah, ini tergantung pada bagaimana kita menggunakan forecast dan bagaimana akurasi data kita bisa peroleh ya. Nah, variabilitas ini juga berdampak pada peningkatan cost dan penurunan responsiveness dalam rantai pasok dalam supply chain ya. Contohnya apa? Variabilitas yang tinggi itu berdampak pada peningkatan cost. Misalnya Pak, misalnya gini, ya. eh, Tingkat penjualan kita dari periode ke periode itu mempunyai tingkat apa fluktuasi yang tinggi, ya variabilitas yang tinggi. Nah, variabilitas yang tinggi ini kita harus jaga, kita harus antisipasi dengan menyediakan em, stok yang cukup tinggi juga karena untuk mengantisipasi pada saat demand naik drastis misalnya kayak gitu ya. Nah, ini sudah dibicarakan di safety stock mungkin ya. Nah, pada saat demand tinggi, maka kita harus antisipasi dengan stok yang banyak. Stok yang banyak dampaknya apa? Stok yang banyak dampaknya biaya persediaan yang tinggi. Nah, itu kan berdampak pada cost, ya. Atau sebaliknya, kita stoknya sedikit, tapi demand-nya tinggi, gitu ya. Nah, demand yang tinggi, kita punya stok yang sedikit. Itu berarti kita tingkat responsiveness kita rendah. Dampaknya apa? Kalau tingkat responsiveness kita rendah, kita tidak bisa memenuhi keinginan customer. Dampaknya customer akan lari ya. Terjadi switching customer gitu. Nah, ini akan berdampak. Kemudian bagaimana cara kita mensinkroniskan ya? Kita bisa melakukan sinkronisasi dengan dua pendekatan. Yang pertama dari sisi supply ya dengan cara memanage supply ya supply itu kita akan memanage kapasitas, kemudian inventory, kemudian subkontrak, kemudian backlog atau penundaan penundaan order. Nah, ini bisa dari ini merupakan antisipasi atau sinkronisasi dari sisi supply ya. Atau kita bisa mengelola demand ya dari sisi demand. Misalnya dengan memberikan diskon atau promosi gitu ya. Itu untuk improve sales gitu ya. Nah, ini dua pendekatan yang bisa kita lakukan dalam konteks sales and operation plan. Bagaimana cara mengelola supply ya? Mengelola kapasitas itu bisa dilakukan dengan cara misalnya membuat fleksibilitas waktu karyawan. Jadi misalnya pada saat ada kenaikan demand, kita bisa memanfaatkan jam kerja karyawan di luar jam kerja normal ya, atau di luar jam kerja reguler. Nah, ini sering disebut sebagai misalnya lembur ya, kemudian overtime ya, lembur overtime atau juga misalnya memanfaatkan hari nganggur mereka ya, pas pas apa lepas dinas atau pas hari libur mereka dipekerjakan kembali ya mirip mirip lembur dengan tingkat eh, pembayaran yang berbeda tentu saja gitu ya. Atau kita bisa menggunakan karyawan musiman untuk bisnis tertentu ini bisa kita lakukan ya. Misalnya bisnis yang tidak memerlukan keterampilan tinggi bisa kita menggunakan karyawan musiman. Atau mengelola kapasitas juga bisa menggunakan subkontrak. Jadi contohnya
Kalau misalnya mesin, kemudian tenaga kerja, jam kerja orang itu sudah kita pasang dalam batas normal atau sudah maksimal gitu ya. Tapi demand belum kita bisa penuhi. Nah, kita bisa melakukan subkontrak. Ya, contoh di bisnis catering misalnya ya. Ketika kita ada order sekian ribu pack misalnya, gitu ya. Nah, pada satu periode atau misalnya eh, di minggu depan misalnya ya, ada order sekian 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 ribu pack misalnya. Nah, tapi kita mempunyai keterbatasan tukang masak. Kita mempunyai keterbatasan alat masak, gitu ya. Kemudian kalau bahan misalnya bisa ditambah, tapi kalau kalau tukang masak kemudian alat masak itu kan investasi, tidak bisa serta-merta langsung kita tambah. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa mengelola itu ya menyiasatinya dengan cara subkontrak. Meskipun kita harus kontrol benar bahwa subkontrak ini kualitasnya juga harus sama dengan kualitas yang kita buat gitu ya. Atau kita juga bisa menggunakan dual facilities ya. Jadi ada spesialisasi untuk proses-proses tertentu ya. Sehingga bisa mengantisipasi terjadinya fluktuasi demand atau kenaikan demand yang di luar kapasitas gitu. Itu yang pertama ya, memanage kapasitas. Kita juga bisa mengelola supply dengan cara memanage inventory ya. Misalnya menggunakan komponen bersama untuk produk yang berbeda ya. Contoh misalnya di industri makanan ya kayak pizza misalnya ya. Em, Pizza itu sebenarnya basic materialnya itu sama ya, yaitu adonan yang terbuat dari bahan-bahan yang sama, tepung terigu, kemudian telur, kemudian baking powder dan sebagainya. Nah, nanti untuk produk variasi produknya itu dengan topping yang berbeda. Nah, inventory itu bisa dikelola dari sisi untuk beberapa beberapa produk yang variasi produk itu kita kelola dari sisi bahan-bahan yang sama gitu ya. Nah, jadi kita mengelola bahannya, kemudian nanti ada pesanan untuk demand yang tinggi pada varian tertentu, kita tinggal kasih topping yang sesuai dengan varian itu gitu ya. Atau menyimpan persediaan untuk produk yang demand-nya tinggi. Jadi untuk produk-produk yang punya high demand itu itu kita harus punya stok ya untuk antisipasi ketika terjadi demand. Jangan sampai ketika demand naik ya kita tidak bisa penuhi. Itu dampaknya nanti akan terjadi switch customer itu sangat berbahaya. Itu dari sisi eh, kapasitas dan inventory. Kemudian, nah masalahnya adalah ada trade-off, trade-off atau sesuatu yang bertentangan antara inventory dengan capacity. Ya, penetapan level kapasitas memaksa adanya inventory untuk mengantisipasi demand yang bervariasi musim. Ya, jadi kalau kita misalnya dengan jam kerja dengan misalnya ya di bisnis aparel konveksi ini, kita mempunyai jumlah tenaga kerja yang fix. Kita mempekerjakan 50 orang tukang jahit misalnya ya. Setiap orang bekerja 8 jam per hari, 20 hari per bulan. Ya. Jadi total jam kerja yang kita punya dengan kapasitas yang kita miliki yaitu jumlah orang itu 8.000 jam per 8.000 jam orang per bulan. Ini waktu reguler ya. Nah, kalau misalnya satu unit pakaian membutuhkan waktu 2 jam untuk menyelesaikan, maka kapasitas kita itu setara dengan 4.000 unit pakaian per bulan. Ya. Nah, 4.000 unit pakaian per bulan. Ini kita bicara level kapasitas. Ya. Ketika kita bicara ke hilirnya ya, ke demand-nya ya, kita punya kapasitas 4.000 unit pakaian per bulan. Ya. Nah, saat demand kurang dari 4.000 unit, misalnya pada periode tertentu, kita mampu achieve hanya 2.000 unit atau ya 2.000 unit ya. Nah, kita kan tidak bisa memberhentikan orang sewaktu-waktu gitu ya. Nah, kapasitas ini harus kita pertahankan. Dampaknya apa? Kalau demand lebih kecil daripada kapasitas, ya kita harus nyimpen, ya kita harus mengantisipasi. Kita harus maksudnya kita nggak harus nyimpen ya. Nah, ini cost ya. Atau nyimpen ini dengan kapasitas yang ada, ini juga digunakan untuk mengantisipasi jika terjadi lonjakan demand. Ya. Nah, masalahnya kalau kita memanage inventory, kalau kita menyimpan, itu ada konsekuensinya, yaitu biaya penyimpanan, gitu ya.
Biaya penyimpanan itu datang misalnya dari sewa gudang atau asuransi atau modal yang ketanam di persediaan itu adalah biaya penyimpanan. Nah, ini trade off gitu ya. Level ke inventory yang rendah ya. Jadi kalau kita menetapkan level inventory sesuai dengan kapasitas demand-nya di bawah itu, maka kita harus nyetok ya. Sebaliknya kalau misalnya kita punya stok di bawah demand ya. Inventory yang rendah menutup penyesuaian kapasitas terhadap perubahan atau variasi musim demand ya. Sehingga pada saat demand melonjak gitu ya, maka kita akan kewalahan ya karena inventory tidak cukup. Nah, ini trade off dengan trade off antara inventory dengan capacity gitu ya. Jadi pada saat demand di bawah kapasitas kita harus simpen, tapi pada saat demand di atas kapasitas, nah itu harus kita antisipasi, kita harus melakukan apa? Apakah menggunakan jam kerja lembur, ataukah kita melakukan subkontrak, atau menggunakan pekerja musiman, ini yang harus kita perhatikan. Itulah trade-off antara inventory dengan kapasitas. Nah, kita coba eh, simulasi ya dengan memanage demand. Ya. Nah, ini kita bicara kapasitas. Misal biaya produksi, ini untuk komponen-komponennya seperti ini, ya. Untuk setiap produk, ya, kita mempunyai biaya material, ya, yaitu 10 per unit, ya, biaya materialnya. Kemudian kalau kita memproduksi dan tidak terserap, tidak langsung kejual, maka harus disimpan. Dan biaya penyimpanan itu $2 per unit per bulan, ya. Kemudian kalau misalnya, nah ini ada juga biaya ya. Kalau misalnya kita mempunyai stok kurang dari demand, ya, nggak tadi misalnya ya, kita punya kapasitas untuk memproduksi, untuk membuat catering sebanyak 1.000 box, ternyata pesanannya 2.000, gitu ya. Nah, ini akan potensi terjadinya stock out, jadi kekurangan stok atau backlog. Backlog itu artinya kita menunda pesanan, kita menunda pemenuhan demand, gitu ya. Nah, dampaknya apa? Stock out itu ada cost-nya, ya. Cost-nya apa? Misalnya ya, karena terjadi stock out, maka kita harus memberikan kompensasi kepada customer, ya. Atau kita mencegah stock out ini, ya, stock out dari sisi kapasitas kita. Nah, kita cegah dengan cara apa? Dengan cara kita apa, membuat produk dengan waktu yang sangat cepat, ya, sehingga kita material harus segera belanja. Kemudian mungkin kita meng-hire orang untuk waktu tertentu. Nah, itu kalau dihitung itu cost-nya itu adalah $5 per unit per bulan. Ini ya, ini biaya stock out, marginal cost stock out. Kemudian, kalau kita dimungkinkan untuk meng-hire dan men-training ke karyawan, itu juga ada cost-nya. Jadi, sewaktu-waktu ini dengan asumsi bahwa kita tidak ada masalah untuk hire atau layoff. Ya, kalau kita hire, maka biaya untuk meng-hire dan untuk melatih karyawan sehingga bisa punya skill yang untuk apa menjamin dia bisa kerja dengan bagus itu 300 per pekerja. Sedangkan kalau misalnya kapasitas berlebih kita harus meng-layoff karyawan itu biayanya 500 per karyawan ya. Misalnya untuk pesangon atau asuransi gitu. Kemudian setiap produk itu membutuhkan waktu penyelesaian 4 jam per unit ya, 4 jam per unit. Kemudian biaya upah ya, upah waktu normal. Upah normal itu $4 per jam. Kemudian upah lembur itu $6 per jam. Kemudian kalau kita melakukan subkontrak, kita harus membayar ya senilai $30 per unit. Jadi kalau demand-nya tidak terpenuhi, kita lakukan subkontrak, maka biaya subkontraknya itu $30 per unit. Ini parameter-parameter dari kapasitas. Kemudian kita coba dekati seperti ini ya. Kita coba simulasi ya. Misal kita mempunyai demand 1.600 di bulan satu, kemudian 3.000 di bulan 2. Nah, ini adalah predictable variability demand ya, demand variability. Kita mempunyai forecast seperti ini ya. Misalnya kita coba simulasi di Excel ya.
Nah, misal demandnya kita samakan ya. Demandnya ya demandnya kita buat seperti ini. Oke. Ya, kita mempunyai demand seperti ini ya. Nah, ini nol. Oke. Ini basicnya seperti ini ya. Forecast demand itu adalah seperti ini, 1.600 di bulan pertama, kemudian 3.000 di bulan kedua, dan seterusnya ya. Ini forecast demand kita. Kemudian harga jual produk kita per unit adalah 40 ya. Nah, kita untuk mengelola kapasitas ada beberapa variabel yang harus kita manage ya, yaitu di sini ada eh, jumlah karyawan gitu ya. Ntar parameter-parameternya. Ini hasilnya sudah. Oh, hasilnya sudah seperti ini. Ini hasil. Kita ngacu ke pertemuan sebelumnya ya di agregat planning. Nah, informasi sebelumnya tuh seperti ini. Nah, ini ya. Nah, dari sini. Ini demand-nya ya. Kemudian kita mempunyai perjalanan awal 1.000 unit. Jumlah pekerja di awal Januari 80 orang. Kemudian dalam sebulan mereka bekerja 20 jam. Ini upah regulernya 4 $4 per jam. Kemudian mereka bekerja selama 8 jam per hari. Kemudian kalau ada lembur itu maksimal 10 jam per karyawan per bulan ya. Tidak ada batasan untuk subkontrak. Jadi kita berapapun mau subkontrak itu dimungkinkan ya. Juga kalau misalnya mau nyimpen juga eh, sangat memungkinkan. Juga kalau mau ada stock out atau backlog ya. Kemudian seluruh stock out itu kalau terjadi kekurangan itu akan disuplai di produksi bulan berikutnya gitu ya. Kemudian inventory cost dihitung di akhir bulan. Kemudian kita menetapkan bahwa produksi kita itu harus punya persediaan di akhir bulan ke-6, akhir periode sebanyak 500 unit dan tidak boleh ada stock out di bulan ke-6 gitu ya. Kemudian ini biaya-biayanya. Nah, kita akan menetapkan ya. Variabel-variabel yang harus kita putuskan itu adalah berapa jumlah tenaga kerja di setiap bulan ya. Ini. Kemudian berapa jumlah tenaga kerja yang akan kita hire di awal bulan. HT atau LT berapa jumlah pekerja yang mungkin akan kita lay off di awal bulan. Kemudian berapa produksi setiap bulan untuk mengantisipasi demand yang tadi itu yang fluktuatif. Kemudian berapa inventory di setiap akhir bulan ke T. Kemudian berapa unit yang mungkin akan terjadi stock out itu dihitung di akhir bulan. Kemudian berapa unit yang harus kita subkontrakan setiap bulan dan berapa overtime atau lembur yang harus kita tetapkan untuk karyawan di setiap bulan. Dan ini ya variabel yang harus kita putuskan terkait dengan kapasitas. Ya, ini kalau kita buat ya mungkin ini udah dibahas di pertemuan sebelumnya, tapi kita coba refresh karena nanti ada kaitannya dengan bagaimana untuk memanage demand-nya gitu ya. Kalau ini kan manage supply gitu ya. Nah, kalau kita notasikan ini untuk memudahkan ya, kita bisa menggunakan model linear programming untuk memecahkan agregat plan ini ya, di mana biaya untuk memproduksi itu dihitung dengan ini ya. Jadi elemen-elemen dari kapasitas itu kita masukkan semuanya ya.
Ini kita masukkan semuanya. Ini untuk jumlah tenaga kerja yang kita pekerjakan. Kemudian ini untuk apa? Overtime ya. Ini untuk biaya lembur. Kemudian selama 6 bulan nanti berapa kita hitung. Kemudian kita akan meng-hire berapa orang, HT-nya, nanti biaya hiring itu 300 orang. Selama 6 bulan berapa, ya di bulan apa saja nanti gitu ya. Demikian juga untuk layoff-nya, ya. Kemudian berapa biaya penyimpanan di setiap bulan yang nanti harus kita kita hitung. Kemudian berapa stock out, biaya stock out. Kemudian berapa biaya material, ya. Ya material per bulan, ya. Biaya material itu sangat tergantung pada berapa produksi yang harus kita lakukan dan berapa eh, apa namanya 30 itu outsource ya, berapa yang harus kita outsource dan berapa biayanya. Nah, ini adalah fungsi untuk meminimalkan kapasitas, meminimalkan biaya kapasitas ya. Ini kalau apa namanya batasan-batasannya ini ya, batasannya untuk karyawan yang akan kita pekerjakan atau WT di setiap periode itu adalah karyawan pada periode T-1 periode bulan lalu ditambah dengan rekrut pada periode ini dikurangi dengan layout pada periode ini ya di mana W0 itu sama dengan 80. Kemudian batasan kapasitasnya ini jadi dalam 1 bulan ya PT jumlah produksi itu tidak boleh melebihi jumlah jam kerja reguler kali yang bisa dihasilkan ya ditambah dengan overtime per 4. 4 ini eh, apa kebutuhan jam kerja yang per unit produk gitu ya. Kemudian ini inventorinya, ini overtime-nya ya. Ini kemudian kalau kita coba simulasikan nanti hasilnya akan seperti ini. Ya, kita gunakan ini dengan solver ya. Nah, ini kita buat parameter untuk me, apa, menetapkan atau menghitung variabel keputusannya ya. Ini variabel keputusan nanti di sini. Variabel keputusannya di sini. Jadi ini contoh misalnya untuk bulan Januari kita akan rekrut berapa ya. Di sini jumlah pekerja di bulan ke-0 atau awal bulan itu adalah 80. Kemudian inventory awal bulan itu 1000 ya. Ini harga jual dari produk kita ya. Nah, nanti Excel ini akan ngisi ya. Berapa yang kita hire, berapa yang kita lay off, kemudian berapa total pekerja yang bekerja di setiap bulan. Berapa overtime, kemudian berapa inventory ya dalam unit ini, berapa stock out dalam unit juga. Nah, biayanya nanti kita pasang di sini ya. Tinggal mengalihkan ini kali biaya yang harus kita keluarkan. Ya, oke. Biaya ini. Kemudian ini untuk parameter kontrol di sini, ya ini adalah fungsi batasan, ini ya. Sekarang kalau misalnya kita pecahkan, ya ini menggunakan solver, oke. Nah nanti ini di di share aja ya, nanti tinggal dicoba simulasi sendiri. Nah di solver ini kita akan menghitung berapa sih biaya. Jadi yang akan dihitung nanti oleh solver itu adalah berapa yang kita hire, berapa yang kita lay off, total tenaga kerja yang ada di setiap bulan berapa ya bulan 1 sampai 6, kemudian berapa overtime yang harus kita lemburkan ya, kemudian berapa inventory yang ada di setiap akhir bulan, stock out yang harus kita tanggung ya, kemudian subkontrak juga dan berapa produksi ini nanti untuk menghitung biaya material ya untuk memenuhi demand yang ini, untuk memenuhi demand yang fluktuatif ini ya variatif. Ya, ini para apa parameter kontrolnya ya. Nah, dari jumlah ini ya, maka kita juga bisa langsung menghitung biayanya. Contoh ini misalnya di bulan
Pertama, jika kita akan ngerekrut, maka biaya rekrut itu adalah 300 kali jumlah yang direkrut. Ini nanti akan di sini. Kemudian layoff juga seperti itu. Kemudian biaya lembur juga seperti itu. Ini kali se biaya lembur ya, jumlah jam kerja lembur dikalikan 6 gitu ya. Nah, ini nilai awal ini semuanya nol ya, karena belum disimulasikan. Sedangkan biayanya, ini biayanya itu adalah perkalian antara apa namanya biayanya itu total biaya dari mulai hiring worker sampai ke biaya material bulan 1 sampai bulan 6 gitu ya. Ini biayanya I10 sampai 82 ya. Oke, ini biayanya. Nah, sekarang kita hitung ya. Kemudian ini ya, ini revenue-nya. Revenue itu berasal dari jumlah yang diproduksi atau jumlah yang terjual nih, demand kalikan price. Ya, revenue-nya sekian, sehingga profitnya sekian. Profitnya itu sama dengan revenue, karena cost-nya kan belum ada ya. Kita akan simulasikan cost-nya. Oke, kita coba, kita selesaikan. Nah, ini parameter-parameter yang kita pasang untuk menghitung apa namanya kapasitas gitu ya, berapa tenaga kerja yang kita pekerjakan, kemudian berapa lemburnya dan seterusnya, dan biayanya berapa gitu ya. Ini taruh sini, minimize, kemudian dengan merubah variabel-variabel ini. Nanti ini diisi oleh Excel, ya variabel dari mulai B10 sampai B5 sampai C10. Ini B5 sampai C10, sampai I10 ya, sampai I10 itu nanti akan diisi oleh solver ya. Oke, nah sekarang kita coba run ya. Nah, ini hasilnya. Nah, ini hasilnya ya. Jadi untuk memenuhi demand customer yang seperti ini ya, ini fluktuasi seperti ini, kita akan eh, bulan Januari dari 80 tenaga kerja kita akan layoff sebanyak 14. Sorry, 64. Sorry, 16. Ya, 16 itu ya. Kenapa? Karena kalau 80 dipertahankan, ya kita mempertahankan kapasitas dari sisi jam kerja orang, itu terlalu mahal. Ya, terlalu mahal. Sehingga kita sebenarnya hanya butuh 64 orang. Gitu ya, 64 orang dari bulan Januari sampai bulan Juni. Ya, selama 6 bulan kita harus melay-off sebanyak 16 orang. Nah, karena kita melay-off 16 orang, konsekuensinya apa? Kita harus mengeluarkan biaya lay-off, yaitu 16 kali 500 sama dengan 8.000. Nah, ini biaya layoff ya, ini. Kemudian ini dari sisi tenaga kerja ya. Overtime kita nggak akan melemburkan karyawan ya untuk memenuhi demand ini. Kemudian berapa produksinya? Stock out itu nanti akan kita alami di bulan 4. Tapi kita lihat dulu ya, berapa produksi? Ternyata hasil penghitungan solver kita harus memproduksi secara konstan. Ya, jadi tiap bulan kita akan memproduksi 2.560 ya, 2.560. Nah, untuk mengantisipasi demand ini ya. Nah, di bulan Januari kita kan punya stok 1.000 ya. Kemudian kita memproduksi 2.560. Sementara demand hanya 1.600, maka sisanya menjadi stok. Gitu ya. Sisanya menjadi stok. Ini stok ini sama dengan jumlah produksi ditambah stok sebulan sebelumnya dikurangi demand. Ya, kalau kita hitung kurangi demand. Ini ditambah 1.000 ya, dikurangi 1.600 ya. Sehingga inventory di bulan berikutnya menjadi 1.960 dan seterusnya. Nah, di bulan keempat inventory nol ya, inventory nol, tapi ada demand. Kita memproduksi 2.260, demand-nya 3.800.
ya, maka kita penuhi dengan ada potensi untuk terjadi stock out dan kita akan memenuhi dengan cara melakukan subkontrak. Itu ya. Nah, hasil perhitungan ini coba kita cek biayanya. Ya, biayanya kalau kita melay-off 16 orang, maka biayanya adalah 80.000 di bulan satu. Kemudian jumlah pekerja yang kita pekerjaan 64 konstan bulan satu sampai bulan 6, maka biaya jam kerja reguler itu adalah ini ya, yaitu 640 kali jumlah tenaga kerja. Gitu ya. Overtime nggak ada. Kemudian inventory ini tinggal dikalikan dua masing-masing ya. Ini kali dua, kali dua, kali dua. Ini ya. Stock out itu akan terjadi di bulan keempat ya, karena stok yang ada di bulan ketiga dan produksi di bulan keempat itu tidak cukup untuk menutup demand di bulan keempat ya. Nah, stock out ini diganti di produksi periode berikutnya. Gitu ya maksudnya. Gitu, oke. Nah, dengan keputusan ini maka kita akan mendapatkan revenue ya, revenue demand kali price, selling price ini revenue kita adalah 422.660, sedangkan oh sorry, revenue adalah ini ya, 40 kali demand yaitu sama dengan 640.000. Sedangkan cost yang dihitung dari hiring sampai ke cost material, itu tadi kita hitung di Excel, itu cost-nya 422.660. Sehingga dengan pola produksi yang seperti ini, maka kita akan mendapatkan profit 217.340 ya. Kalau harganya 40 tanpa perubahan ya per unit. Nah, ini contoh bagaimana kita mematchkan antara demand dengan supply. Demandnya di sini jelas, ya, demandnya sudah di forecast, supply-nya kita di sini. Ini supply-nya sama ini, kemudian konsekuensinya cost-nya ini. Nah, ini cost-nya ya. Nah, ternyata kita memperoleh profit 217.340, yaitu dari total sales, volume sales ya, dikurangi dengan total biaya. Ini sales salesnya 640.000, cost-nya 422.660, sehingga profit kita itu 217.340. Nah, ini kira-kira seperti itu ya. Contoh praktisnya dari sisi penghitungan gitu ya. Baik, ya itu upaya untuk memanage supply ya. Manage supply dari mulai jam kerja orang, udah jam lembur, kemudian biaya material, biaya penyimpanan, kemudian apalagi biaya material, biaya penyimpanan, lembur gitu ya, subkontrak, kemudian stock out, itu semua kita hitung. Ya. Dengan harga 40, kita akan mendapatkan profit segitu ya, 217 sekian. Nah, sekarang kalau kita hitung ya, bagaimana dampaknya terhadap cost, ya. Kemudian eh, apa? Bagaimana achievement dari sisi kinerja keuangan, ya. Nah, kalau kita hitung, pertama misalnya dari average seasonal inventory ya. Rata-rata inventory itu total inventory dibagi dengan 6 bulan ya. Sehingga kita rata-rata inventory adalah 895. Nah, dengan rata-rata inventory 895 ini, bagaimana tingkat kinerja dari inventory itu sendiri atau dari sales ya. Kita bisa cek ya. Kalau misalnya rata-rata inventory selama 6 bulan 895, kemudian salesnya totalnya adalah selama 6 bulan 2.660.
7. Sehingga average full time-nya itu adalah 0,34 bulan. Ya, 0,34 bulan. Kalau hari, berapa hari? 0,34 bulan kali 30. Nah itu bagus atau nggak bagus? Ini kinerja yang bagus atau nggak bagus dari sisi sales, ya? Ya tergantung, tergantung apa? Tergantung pada bagaimana industri gitu ya. 0,34 kali kali 30 sekitar 10 hari. Nah artinya apa? Average full time. Jadi average full time itu maksudnya rata-rata setiap unit produk mengendap dalam persediaan. Nah ini tentu saja semakin lama semakin tidak bagus, semakin pendek semakin bagus, gitu ya. Ibaratnya kalau kita misalnya membuat barang ya, sekarang dibuat masuk ke toko, kemudian langsung laku atau besok laku. Nah itu berarti turnover dari inventory itu cepat atau average full time-nya pendek, gitu ya. Nah itu akan semakin pendek semakin bagus, ya. Nah tentu saja average full time ini sebagai salah satu ukuran kinerja keuangan atau kinerja sales, ya tergantung pada dua sisi. Apa dua sisi itu? Yaitu inventory dan sales. Ya, inventory dan sales. Inventory itu sangat tergantung pada bagaimana kita melakukan prediksi terhadap demand. Ya, semakin tinggi inventory, semakin bagus dari sisi kemampuan untuk memenuhi demand. Ya, atau product availability. Tapi semakin jelek dari sisi keuangan. Karena apa? Biaya inventurnya akan naik gitu ya. Gimana caranya untuk menurunkan average full time? Untuk menurunkan average full time, kita bisa menurunkan stok, ya, mengecilkan stok, tentu saja dengan risiko ya. Risikonya predik apa namanya demand itu nanti bisa tidak terpenuhi, ya, atau menaikkan sales gitu, ya, untuk meningkatkan kinerja sales, ya, menurunkan stok atau meningkatkan sales itu, maka average full time akan bisa turun. Ya, itu dari sisi eh, kapasitas supply. Sekarang bagaimana dari sisi demand? Nah, dari sisi demand kita bicara misalnya untuk boosting sales dengan melakukan promosi. Nah, kapan kita akan melakukan promosi? Ini pertanyaan yang sangat sangat menantang ya. Kapan kita melakukan promosi? Ya. Jadi apakah promosi bisa sewaktu-waktu? Tentu saja tidak ya. Kita harus melihat perilaku dari demand itu sendiri. Ya, misalnya kita bisa simulasi menurunkan fungsi demand ya, fungsi permintaan. Nah, nanti akan kelihatan koefisien dari eh, apa fungsi permintaan itu gitu ya. Jadi seberapa sensitif misalnya terhadap harga. Nah, ini sangat berharga ya, sangat berguna untuk menentukan promosi. Jadi pola atau apa karakter dari konsumen dalam menyikapi promosi harga, diskon itu harus kita baca, gitu ya. Yang perlu diperhatikan adalah dampak promosi terhadap demand. Tentu saja kita berharap bahwa dengan adanya promosi demand akan naik, gitu ya. Itu kita harapkan seperti itu. Tapi bagaimana kenaikannya? Nah, nanti coba kita simulasikan. Kemudian kalau ada promosi, demand naik, kemudian bagaimana inventory, gitu ya. Nah, ini juga berdampak pada biaya inventory. Kemudian bagaimana dampaknya terhadap perubahan level kapasitas. Bagaimana dampaknya terhadap margin produk, ya. Nah, ini contoh hal-hal yang perlu kita perhatikan pada saat kita memutuskan atau kita mendesain promosi, gitu ya. Bagaimana dampak terhadap hal-hal ini, gitu ya. Kenaikan demand itu bisa terjadi, misalnya ya kita promosi, kemudian harapannya kan demand naik, ya. Nah, kenaikan demand ini bisa terjadi karena memang pertumbuhan pasar, ya. Ada konsumen baru atau konsumen existing belanja lebih banyak karena adanya diskon misalnya ya, adanya promosi atau customer baru sehingga ada market growth itu ya. Ini dampak dari kenaikan demand atau demand tumbuh dari pasar pasar yang tumbuh. Atau dengan adanya promosi kita bisa
menggait customernya orang, ya. Jadi orang itu kita dorong untuk berpindah ke kita dengan cara promosi, itu ya. Tapi ada kemungkinan juga promosi itu berdampak pada forward buying. Apa itu forward buying? Yaitu kecenderungan konsumen untuk memindahkan waktu belanja ke waktu yang ada promosi. Jadi misalnya gini ya, saya tadinya mau belanja pakaian misalnya atau kebutuhan aksesoris apapun ya bulan depan. Tapi ternyata bulan ini ada promosi. Nah, saya membatalkan mengurungkan bulan depan, tapi saya tarik ke bulan sekarang karena ada promosi. Nah, itu forward buying namanya. Nah, bagaimana dampak dari promosi ini terhadap volume penjualan dan juga terhadap profit? Nah, coba kita simulasikan ya. Oke, kita simulasikan ke yang tadi. Nah, kalau fungsi-fungsinya ini sudah dipasang ya. Nanti tinggal coba di Excel-nya Anda pelajari ya. Nah, sekarang kita akan membuat dua parameter ya. Dua parameter dengan pola demand seperti ini nih. Dengan pola demand seperti ini ya. Kemudian kita mau promosi dengan diskon. Nah, sekarang kita cek dulu dampak dari diskon ya. Base price-nya 40 ya. Kemudian kita coba lakukan simulasi ya. Jadi Anda punya harusnya nih kalau ada waktu cukup kita akan bermain simulasi bagaimana sih tingkat sensitivitas konsumen atau pasar terhadap promosi ya. Nah, kalau kita simulasikan ternyata diketahui sensitivitasnya itu 10%. Jadi kalau ada promosi itu akan meningkatkan demand 10%. Ya, ini kalau hukum permintaan memang kayak gitu ya. Jadi harga turun, demand akan naik. Ya, itu fungsi permintaan seperti itu. Nah, ternyata setelah kita simulasikan, dampak promosi ini akan mendongkrak konsumsi 10%. Ya, tapi juga menyebabkan forward buying 20%. Jadi konsumen yang tadinya belanja di bulan tertentu karena ada promosi ketarik gitu ya. Nah, itu forward buying dan kalau kita simulasikan ya dari perilaku konsumen ternyata 20% sensitivitas dari promosi itu. Nah, dari informasi-informasi ini kita bisa memanage promosi. Kapan promosi harus dilakukan? Atau perlu nggak promosi? Ya, kalau iya kapan gitu ya. Sekarang kita coba simulasi ya. Kita simulasi di sini. Oke ya. Ini ada dua parameter yang akan sebagai kontrol ya. Kita kan promosi atau tidak. Nah, ini data apa biner ya. Kalau di sini diisi nol, maka itu artinya tidak perlu promosi. Tapi kalau di sini diisi satu, itu kita akan melakukan promosi ya. Nah, kalau di sini satu, kapan promosi mau dilakukan ya? Misalnya di sini kita akan kondisikan apakah promosi dilakukan di bulan satu yaitu pada saat demand rendah atau di bulan 4 pada saat demand tinggi-tingginya. Nah, mana yang menguntungkan? Dengan perilaku cost customer yang seperti ini. Konsumsinya akan sensitivitasnya terhadap harga 10% dan akan berdampak forward buying 20%. Ya. Jadi kalau kita mau promosi berarti ini di sisi satu ya. Kapan? Di bulan pada saat demand low atau demand high, di peak demand, gitu ya, untuk menjaga kestabilan demand. Oke, kita coba simulasikan ya. Ini kita kosongin, ini nanti diisi lagi oleh solver, kita kosongi, terus base price-nya 40. Coba kita nanti akan promosi, ya, ini satu. Kita promosi di bulan di mana demand paling rendah. Berarti bulan satu. Ya, oke. Promosi di bulan satu. Ya, oke. Nah, kalau kita promosi, ya, kemudian di bulan satu, artinya pada saat
demand sedang rendah-rendahnya, kita lihat dampaknya ya. Oke, promosi kita akan mendiskon harga $1. Dampaknya apa? Nah, ternyata penurunan harga $1 ini tadi terjadi 10% ya. Itu meningkatkan demand yang tadinya 1.600 menjadi 3.000 ya. Ini cukup signifikan gitu ya. Dengan adanya promosi di awal bulan ya, awal bulan di mana demand sedang rendah-rendahnya ya. Ini kita kembalikan ya. Ini nol. Nah, ini basicnya seperti ini ya, basicnya. Kemudian kita akan promosi, iya, gitu ya. Kapan? Bulan ke satu pada saat demand lagi rendah. Nah, dengan ada promosi kita bisa mendongkrak demand, ya, sehingga demandnya yang tadinya 1.600 menjadi 3.000. Tapi juga ada dampak, yaitu terjadinya forward buying, ya. Contohnya gimana forward buying? Ya, misalnya ternyata 3.000 penambahan ini itu juga membawa apa namanya lari lah ya, atau orang yang berpindah yang tadinya mau belanja di bulan-bulan tertentu di misalnya di sini ya itu ketarik menjadi bulan satu yang sedang ada promosi gitu ya. Ini dampak dari promosi. Nah, sekarang bagaimana dampak terhadap kapasitinya? Ya, kita coba lihat dengan pola seperti ini, kemudian akan diputuskan ini variabel keputusannya dari B1 sampai I10 ya. Nah, bagaimana dampaknya? Yang ujungnya nanti dampak terhadap sales dan dampak terhadap cost. Ya, kita coba simulasikan. Oke, ya. Kita akan promosi di bulan satu, yaitu pada saat eh, demand sedang rendah-rendahnya ya. Oke, kita coba cek solusi dengan solvernya. Ya, oke, solve. Nah, ini dampaknya ya. Dampak dari promosi, ya. Demand naik di bulan pertama, kemudian ini polanya akan menjadi seperti ini. Ya, demand-nya akan seperti ini. Kemudian rencana kapasitas kita pun berubah. Ya, kita akan melay-off hanya 15 orang dan kita akan mempekerjakan 65 orang. Gitu ya. Kemudian produksi kita pun berubah menjadi konstan 2.600. Ya. Nah, kemudian kita lihat cost-nya ya. Cost-nya ini menjadi 422.080 ya. Revenue-nya akan berubah, total revenue turun dan total profit juga total profit ternyata naik ya dari 2.217 menjadi 221. Ini kalau promosi dilakukan di bulan satu di mana demand sedang rendah ya. Itu nah hasilnya apa hasilnya? Nah, kalau kita teruskan simulasinya ya. Ini kalau ya ini promosi dilakukan di bulan satu. Dampak sensitivitas konsumsi itu 10% dan forward buying itu 20%. Ya. Nah, dampaknya ini demand-nya akan berubah seperti ini. Ya, demand berubah seperti ini. Sorry, ini demand berubah. Jadi kita diskon $1, ini akan merubah konsumsi dan juga terjadi perubahan forward buying. Ya, sehingga ini rencana produk apa managing kapasitas kita ya layoff-nya itu 15 orang jadinya yang tadinya 16 ya tanpa adanya apa promosi gitu ya. Kemudian di layoff ini biayanya sekian. Nah, sekarang kita perhatikan ya. Total cost-nya akhirnya total cost-nya itu menurun ternyata.
ya. Kemudian total revenue-nya naik, sehingga profitnya naik dari 217.000 sekian menjadi 221.000. Dengan ini ya. Total overcost planning horizon 421.915. Revenue order planning horizon 643.400 ya. Sehingga profit itu 221 ya. Ini promosi di bulan Januari. Kalau kita teruskan ya, kita coba simulasikan. Ini terjadi bagaimana dari kondisi yang semula ya. Sebelumnya tanpa diskon kita memperoleh ini ya. Ini tanpa diskon ya. Total revenue 640, cost-nya 422, profitnya 217. Dengan diskon di awal bulan atau di saat demand low itu merubah demand sehingga merubah juga managing kapasitas kita juga kita rubah sehingga total revenue-nya 643 naik ya. Total cost-nya 422, 421 turun. Total profit-nya 221 naik gitu ya dari 217. Sekarang kalau simulasi kita teruskan ya. Kita diskon tapi di bulan keempat yaitu pada saat demand-nya peak ya. Bagaimana polanya? Ya, ini kita diskon di bulan keempat kita turunkan harganya 39. Ya, terjadi kenaikan demand ya, terjadi juga forward buying dari bulan-bulan lainnya. Dan ini pola kapasitas kita akan seperti ini dan dampak secara keseluruhan ya, revenue naik, cost juga naik, cuma kenaikan cost-nya ya, kenaikan marginal kenaikannya itu lebih besar daripada kenaikan revenue sehingga profitnya justru malah turun dari kondisi tanpa diskon ya. Nah, dari sini kita bisa ini ya. Kemudian nah, sekarang kita simulasikan lagi misalnya pola konsumsinya perubahannya seperti ini. Ya, koefisiennya 1, forward buying-nya tetap 0,2. Dampaknya beda-beda. Ini beberapa skenario ya. Jadi skenario ini berguna nah ya. Ini skenario-skenario ini kita buat dalam beberapa simulasi gitu ya. Ini tanpa promosi, profit 217 sekian. Kemudian ini promosi dilakukan di Januari pada saat demand sedang rendah. Ya, dampak terhadap kenaikan demand 10%, kemudian dampak forward buying 20%. Ya, profitnya 221. Kemudian kalau kita pasang dampak promosi promosi dilakukan di bulan April pada saat demand lagi peak. Ya, dengan pola kenaikan demand yang tetap, forward buying tetap, maka bisa profit akan menjadi turun. Ya, rata-rata inventory naik dan seterusnya sehingga di sini kita menemui titik eh, apa klimaks ya. Klimaks di sini diperoleh promosi dilakukan di bulan April asal ya kenaikan demand itu sangat tinggi. Ya, artinya apa? Artinya konsumen itu sangat sensitif terhadap harga. Begitu didiskon langsung demand-nya langsung melonjak gitu ya. Nah, kalau kondisi terjadi seperti itu, maka bagusnya promosi dilakukan pada saat harga peak. Sorry, pada saat demand peak gitu ya. Karena apa? Dampak terhadap profit sangat besar. Ya. Nah, ini eh, resume dari simulasi ya. Ini jadi faktor-faktor yang menyebabkan yang berdampak terhadap promosi atau faktor-faktor yang harus kita perhatikan ketika kita akan menerapkan promosi ya. Kalau misalnya ada kecenderungan orang melakukan forward buying tinggi, maka kapan yang paling bagus untuk promosi ya. Nah, kalau misalnya forward buying-nya tinggi, maka promosi dilakukan pada saat demand
pada level yang rendah, gitu ya. Kemudian misalnya untuk kondisi atau faktor di mana kita bisa merebut pasar. Kapan promosi kita lakukan? Ya, yaitu pada saat peak demand. Jadi pada saat peak demand harga kita turunkan, itu kita bisa narik market dari pesaing gitu ya, dan seterusnya. Ya ini sangat bermanfaat pada saat Anda nanti misalnya ingin manage atau mengelola promosi ya. Pertama Anda ketahui dulu bagaimana sensitivitas konsumen terhadap harga ya, yaitu kita membuat fungsi permintaan, kemudian bagaimana kecenderungan forward buying. Nah, nanti bisa kita simulasikan kapan promosi harus kita lakukan ya. Nah, intinya ya, rata-rata inventory akan naik jika promosi dilakukan dalam periode peak dan akan turun jika promosi dilakukan off peak gitu ya. Inventory akan naik, artinya inventory naik berarti demand turun gitu ya. Kemudian promosi dilakukan pada saat peak demand ya akan menurunkan profitabilitas secara keseluruhan. Jika apa? Jika kenaikan atau dampak perubahan demand terhadap promosi itu kecil gitu ya. Dan sensitivitas untuk forward buying itu besar. Itu jangan melakukan promosi di peak demand karena akan menurunkan profitabilitas. Kemudian ketika konsumsi atau pasar naik dengan diskon ya dan forward buying menjadi lebih kecil dampaknya ya. Jadi forward buying meskipun kita promosi forward buyingnya itu tidak terlalu signifikan, maka lebih profitable untuk melakukan promosi dalam peak period. Sementara kalau misalnya produk margin decline ya, ini kita bisa juga simulasi untuk profit margin kita itu stay apa namanya, naik atau turun atau konstan gitu ya. Maka kalau pas turun itu promosi yang paling bagus itu dilakukan dalam masa off peak ya. Karena kalau peak demand itu menjadi profitnya akan berkurang. Nah, itu ya kita simulasikan. Jadi bagaimana kita mengimplementasikan sales and operation ya. Jadi yang sangat penting adalah bagaimana kita mengkoordinasikan ya perencanaan di antara entitas-entitas yang ada di dalam rangkaian supply chain. Ya, jadi kita harus kalau promosi itu harus melibatkan juga supplier gitu ya, distributor. Jangan bagusnya ya promosi itu harus dikoordinasikan. Kenapa? Contoh sederhana misalnya ya. Niat dari misalnya ada toko pakaian atau butik ya, niatnya bagus promosi itu untuk memboost demand sehingga stoknya itu bisa berkurang ya. Paling tidak untuk menurunkan, bukan untuk mencari profit tapi untuk menurunkan cost gitu ya. Nah, dipromosikan. Tapi kalau ini tidak dikoordinasikan dengan suppliernya, nanti bisa kelabakan. Kalau promosi berhasil, demand-nya ras, nah kita akan kesulitan karena supply tidak siap sehingga stok nanti akan kewalahan dan dampaknya akan tidak bagus karena terjadi stock out ya. Kemudian perhatikan variabilitas dari demand ya ketika kita akan merumuskan keputusan-keputusan, menetapkan keputusan-keputusan strategik ya. Variabel ini harus harus dicermati benar-benar ya, bagaimana predictable variability. Kita bisa melihat dari pola sales. Ya, pola sales nanti bisa diplot di suatu tabel, kemudian kita cari standar deviasi demand. Nah, itu nanti bisa kelihatan predictability variability-nya tinggi atau rendah. Yang bagus sih rendah, rendah deviasinya ya. Kemudian merancang sales and operation plan untuk memahami dan mengelola apa sih yang mencetuskan demand. Ya. Ya, sangat sangat penting untuk mengetahui
dampak dari diskon ini. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan kita memetakan atau merumuskan fungsi permintaan ya. Pastikan bahwa SO proses sales and operation plan itu bisa kita modify. Jadi ada rencana apa tidak kaku gitu ya. Karena apa? Karena bisnis lingkungan kan suatu waktu berubah. Sehingga rencana pun tidak boleh kaku. Ya, harus agile, harus mudah disesuaikan. Demikian juga dengan kapasitas. Ya. Oke, jadi manage supply untuk mengimprove sinkronisasi dalam supply chain menghadapi variabilitas yang bisa kita prediksi itu sangat penting. Ya, cara memanage supply itu tadi dari sisi kapasitas. Ya, ada jam kerja orang, ada persediaan, ada kemungkinan stock out, kemudian ada lembur, ada subkontrak. Ya, itu memanage supply, memanage demand untuk meningkatkan sinkronisasi dalam rantai pasok untuk menghadapi predictable variability juga. Ya, demand itu demand apa? Eh, Managing demand itu bisa dilakukan dengan promosi misalnya. Promosi itu meningkatkan demand ya. Di satu sisi, kalau diskon ya promosi dengan diskon itu juga di samping meningkatkan demand juga untuk menurunkan cost ya. Termasuk juga kalau kita mau melakukan promosi itu harus dicermati ya dampaknya. Promosinya bukan diskon misalnya ya, tapi promosi benar-benar promosi misalnya iklan itu dampaknya harus kita cermati, gitu ya. Nah, sales and operation planning ini digunakan untuk memaksimalkan profitabilitas ketika kita dihadapkan pada hal-hal yang tidak pasti atau variabilitas predictable. Itu bahasan kita pada sesi ini ya. Jika ada pertanyaan nanti bisa dilontarkan di eh, LMS ya. Nanti mungkin ada kuis atau ada diskusi di LMS kita akan sampaikan kemudian ya. Terima kasih untuk join pada sesi 6 ini. Sampai ketemu dan salam sehat semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.